Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Desi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes yang telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Kemudian yang terhormat dan saya sayangi seluruh teman-teman yang telah tergabung dalam room Zoom kita pada siang hari ini. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, membukakan hati kita untuk bergabung dalam kegiatan webinar hari ini dengan tema puasa Ramadan sehat dan aman bagi diabetesi. Oke, mungkin bisa langsung saja dokter kepada Dr. Desi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Baik, terima kasih Dr. Naila atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini masih bisa berjumpa dengan rekan-rekan semuanya di acara webinar Rumah Sakit Muhammadiyah PKU Sekapu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah PKU Sekapu, Dr. Umi Julaikah atas kesempatan yang diberikan. Kemudian pada panitia penyelenggara Dr. Naila dan rekan-rekan semuanya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bisa bergabung di acara webinar ini. Jadi menyambut bulan Ramadan yang insya Allah kurang 1 minggu lagi, kita perlu mempersiapkan para diabetesi untuk dapat menjalani puasa Ramadan dengan aman dan tentunya dengan sehat. Izin saya untuk share screen. Sudah terlihat Dr. Naila? Sudah dokter, sudah terlihat. Ya. Baik, jadi menjelang puasa Ramadan ini perlu kita persiapkan saudara-saudara kita, pasien-pasien kita, teman-teman kita, dan juga diri kita yang memang sebelumnya kalau ada diabetesnya untuk mempersiapkan puasa Ramadan secara aman dan tentunya dengan sehat. Nah, kita tahu bahwa puasa Ramadan ini merupakan perintah agama, merupakan rukun Islam. Sedangkan untuk diabetes mellitus sendiri, kita kenal ada tanda dan gejalanya. Jadi untuk tanda-tandanya itu ada haus yang berlebihan, kemudian ada berat badan yang menurun secara drastis, kemudian sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Selain itu, dari pemeriksaan darah didapatkan gula darah puasa lebih dari sama dengan 126. Kemudian dari cek gula darah 2 jam sesudah makan lebih dari sama dengan 200. Gula darah acak lebih dari sama dengan 200. Atau pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan gula darah dalam 3 bulan terakhir dinilai 6,5%. Dengan kondisi seperti ini, berarti ada gejala atau tanda yang mengarah ke diabetes mellitus. Nah, dengan kondisi adanya gula darah yang meningkat atau DM, apakah diabetesi bisa berpuasa di bulan Ramadan? Jadi, para penyandang diabetes atau diabetesi ini pada umumnya dapat melaksanakan puasa Ramadan. Hanya pada kelompok diabetesi tertentu, ini yang mungkin ada resiko terkait puasa yang tidak dapat dihindari, sehingga ada beberapa yang tidak disarankan untuk berpuasa. Nah, kelompok-kelompok ini misalnya ada resiko hipoglikemi atau gula darah yang terlalu rendah pada 3 bulan terakhir, atau pada riwayat bulan Ramadan sebelumnya, kemudian ada gangguan ginjal sedang atau berat, atau pada golongan-golongan lain yang memang rentan terjadinya gula darah terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Nah, jika didapatkan kondisi-kondisi seperti ini, maka lebih baik sejawat bisa mengkonsultasikan keadaan Anda kepada dokter sebelum menjalankan ibadah puasa. Nah, pasien diabetes sendiri atau diabetes ini didapatkan kondisi kadar gula darah yang tinggi, sehingga diperlukan obat-obat bahkan insulin untuk menurunkan gula darahnya. Nah, kadar gula darah yang tinggi ini menyebabkan kekentalan darah meningkat, sehingga bisa menyebabkan rasa haus yang terus-menerus. Nah, kadar gula darah yang tinggi ini ditambah dengan banyak minum karena haus, ini yang menyebabkan banyak buang air kecil. Sering kita dapatkan bahwa pasien-pasien atau diabetes ini keluar buang air kecil ini sudah dianggap biasa atau dianggap wajar karena minumnya banyak. Nah, ini karena adanya mekanisme kompensasi akibat gula darah yang terlalu tinggi. Dan sering pula para diabetes ini disertai penyakit penyerta seperti tekanan darah yang tinggi, kelainan jantung, kelainan ginjal, saraf, dan sebagainya. Nah, juga banyak diabetes yang gula darahnya belum terkontrol atau masih tinggi. Ini yang perlu diturunkan gula darahnya sebelum menjalani puasa Ramadan. Sedangkan pada kondisi puasa Ramadan ini sendiri, ini dijalani kaum muslimin ini sebanyak 29 sampai 30 hari. Sedangkan lama waktunya ini memang tiap negara berbeda-beda. Kalau di Indonesia ini antara 13 sampai 14 jam. Bahkan di negara-negara lain ini bisa lebih dari 16 jam. Dan pada waktu siang hari, pada saat kita berpuasa, ini setiap muslim yang berpuasa tidak diperkenankan makan dan minum. Sehingga perlu pengaturan makan dan minumnya untuk mencegah kekurangan cairan atau dehidrasi, dan juga mengatur jumlah asupan makanannya atau kalorinya. Jadi tidak boleh makan terlalu sedikit atau terlalu banyak, atau makan yang terlalu berlebihan saat berbuka puasa. Dan gula darah saat berpuasa ini dapat terlalu rendah jika asupan makanannya terlalu sedikit, atau terlalu tinggi jika asupan makanannya terlalu banyak. Dan ini dapat memperberat keadaan kesehatan diabetes ini. Nah, resiko apa saja yang terjadi pada diabetes yang menjalankan puasa Ramadan? Jadi ini resiko-resiko yang dapat dialami oleh pasien atau diabetes. Antara lain gula darah yang sangat rendah, yaitu kurang dari 70, atau gula darah yang terlalu tinggi, yaitu lebih dari 300. Atau terjadi koma tidak sadar akibat gula darah yang terlalu meningkat tinggi, atau akibat kekurangan cairan atau yang namanya trombosis. Sehingga resiko-resiko ini perlu dihindari atau diantisipasi saat sebelum menjalani puasa Ramadan. Nah, bagaimana caranya supaya pasien atau penderita diabetes ini bisa terhindar dari resiko yang tidak diinginkan saat menjalani puasa Ramadan. Nah, berikut tanda-tanda atau gejala yang tidak diinginkan dalam menjalani puasa Ramadan. Antara lain gula darah yang rendah atau hipoglikemi. Jadi gejalanya itu bisa ringan sampai berat. Jadi kalau ringan itu masih ada gejala lapar, pusing, geliang, keringat dingin. Tapi juga ada yang gejala berat. Jadi sampai tidak sadar sehingga perlu dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Jadi ini tanda-tanda dari
diabetes yang gula darahnya terlalu rendah. Jadi ada rasa lapar yang berlebihan, kemudian gemetar dan lapar yang makin memberat, kemudian berdebar-debar, keringat dingin, pusing, atau terjadi kesadaran yang berubah, misalnya mengantuk sampai terjadi koma. Dan ada pula yang perlu kita waspadai tanda dan gejala gula darah yang terlalu tinggi atau hiperglikemi. Antara lain, ini gejalanya bisa ringan sampai berat. Biasanya kalau ringan mungkin tidak ada gejala atau gejalanya hanya haus. Kemudian adanya jumlah atau frekuensi buang air kecil yang meningkat. Rasa haus yang berlebihan, kadang disertai dengan sesak napas. Jadi napasnya cepat dan dalam. Sampai terjadi gangguan yang sifatnya berat, yaitu penurunan kesadaran. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, perlu diabetesi menjalankan persiapan untuk puasa Ramadan dengan aman. Antara lain, sebelumnya bisa berkonsultasi dengan dokter sebelum berpuasa. Biasanya nanti dokter akan menyarankan terkait cara dan dosis pemberian obat selama sahabat diabetes menjalani puasa Ramadan. Kemudian terkait obat-obat yang dikonsumsi, apakah perlu dikurangi dosisnya atau perlu dirubah jadwal pemberiannya. Kemudian yang perlu juga dilakukan monitoring gula darah. Kapan kita melakukan pemeriksaan cek gula darah? Biasanya dilakukan ada 7 waktu yang diperiksakan, tapi tidak semuanya harus dikerjakan dalam 1 hari, yaitu antara lain sebelum berbuka puasa, kemudian setelah berbuka puasa, kemudian sebelum sahur, sesudah sahur, tengah hari, kemudian tengah sore, kemudian atau waktu-waktu lain yang dianggap gula darahnya bermasalah. Bisa saat timbul gejala gula darah rendah atau gula darah tinggi, atau adanya penyakit atau kondisi yang memperberat sahabat diabetes. Kemudian ini tanda-tanda gula darah yang sangat turun atau hipoglikemi, atau tanda-tanda gula darah yang terlalu tinggi. Dan perlu pula dipersiapkan kapan sahabat diabetes perlu membatalkan puasa, yaitu jika gula darahnya kurang dari 70 atau gula darahnya lebih dari 300 atau ada kondisi penyakit akut misalnya demam, sesak, atau penyakit atau kondisi lain yang memperberat kondisi diabetesnya. Dan bila diabetes akan bepergian sendirian, ya ini sebaiknya membawa kartu identitas dan ada pernyataan kalau sedang berpuasa. Jadi sewaktu-waktu ya semoga tidak terjadi ya kalau ada gangguan terkait gula darah rendah atau tinggi. Nah, ini bisa diberikan pertolongan dengan cepat. Nah, hal-hal apa saja yang perlu dipahami sahabat diabetes dalam menjalankan puasa? Jadi yang pertama dalam mempersiapkan kondisi untuk menjalani puasa, perlu berkonsultasi dengan dokter untuk melihat atau menilai resiko-resiko yang sekiranya akan dihadapi. Nah, resiko ini bisa resiko ringan, sedang maupun berat. Jika resiko ringan, jadi risiko ringan itu antara lain tidak ada resiko gula darah yang terlalu rendah, atau resiko gula darah yang terlalu tinggi, tidak hamil. Nah, ini dikatakan resiko rendah. Maka sahabat diabetes bisa menjalankan puasa Ramadan secara aman. Kemudian bagaimana cara atau pengaturan pola makan dan minum yang benar. Jadi sebelumnya kalau kita tidak berpuasa itu paling tidak asupan makanan 3 kali, kemudian ada 2 kali
makanan tambahan atau snack. Sedangkan saat berpuasa itu ada jeda waktu selama 12 sampai 13 jam di mana sahabat diabetes ini tidak makan dan tidak minum. Sehingga perlu dipersiapkan asupan makanannya selama sahur dan selama berbuka puasa. Jadi saat menjalani sahur makanannya tidak terlalu sedikit dan saat berbuka puasa makannya tidak berlebihan. Dan bagaimana cara mengkonsumsi obat atau insulin ini harus sesuai dengan anjuran dokter. Jadi ada beberapa obat seperti glibenclamid, glibenclamid, ini yang dosisnya dikurangi atau minumnya disesuaikan, yaitu saat berbuka puasa. Kemudian bagaimana cara kita melakukan cek gula darah, kapan dilakukannya. Jadi untuk ceknya ini tadi sudah saya sampaikan, bisa sebelum atau sesudah berbuka, sebelum atau sesudah sahur, tengah hari, tengah siang atau tengah sore, dan kapan saja jika didapatkan tanda atau gejala gula darah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, bagaimana kapan seharusnya sahabat diabetes ini membatalkan puasanya? Jadi, jika didapatkan tanda-tanda yang membahayakan bagi kesehatannya. Misalnya ada tanda dan gejala gula darah terlalu rendah, gula darah kurang dari 70, atau gula darah yang terlalu tinggi, misalnya lebih dari 300, sehingga bisa meningkatkan resiko terjadinya kekurangan cairan atau bisa sampai tidak sadar. Dan bagi sahabat diabetes yang aktif berolahraga, misalnya senam, bersepeda, dan gimana kita mengatur jadwal olahraga kita supaya dapat menjalani puasa Ramadan dengan aman. Nah, untuk olahraga ini disarankan sahabat diabetes tidak berolahraga sebelum berbuka. Jadi disarankan kalau sore sebelum berbuka tidak melakukan olahraga karena akan berisiko terjadinya kadar gula darah yang terlalu rendah. Dan untuk olahraga ini disarankan beberapa jam sesudah berbuka. Dan untuk olahraganya sendiri, ini bisa dipilih olahraga yang ringan, misalnya senam, kemudian jalan kaki, atau yang sedang, misalnya bersepeda atau jogging. Dan tarawih atau sholat tarawih sendiri itu sudah dihitung sebagai latihan jasmani atau olahraga. Jadi para Bapak Ibu sejawat diabetes yang bulan Ramadan aktif menjalani sholat tarawih bisa sampai 20 rakaat atau 10 rakaat. Nah, ini bisa dihitung sebagai latihan jasmani atau olahraga. Nah, bagaimana cara kita mengatur asupan makanan kita saat berpuasa Ramadan? Jadi ada istilah 3J, jenis makanan, jumlahnya atau jadwalnya. Jadi jenisnya ini menghindari karbohidrat sederhana, misalnya yang mengandung gula, misalnya roti, kemudian nasi ini juga tidak boleh berlebihan. Jika ada beras merah atau bisa diganti jagung, nah ini kadar gula darahnya lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih atau ketan. Ketan itu kadar gulanya sangat tinggi. Kemudian Bapak Ibu diabetes ini disarankan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, buah, kemudian sayur-sayuran. Kemudian seimbang dalam asupan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi kalau digambarkan sebuah piring ini bisa sepertiga atau seperempat
porsinya adalah nasi. Jadi kira-kira ada 7 sampai 10 sendok. Kemudian sepertiga ini berupa sayur-sayuran. Kemudian ada lauk-lauk. Di sini termasuk minyak. Jadi minyak dibatasi hanya 2 sendok. Dan buah-buahan yang tinggi serat. Kemudian untuk jumlahnya tadi sesuai perhitungan, bisa sesuai piring nasi ini paling mudah. Kemudian jadwalnya ini dibagi 3 sampai 4 kali makan. Jadi 2 kali makan utama yang mengandung nasi, atau kalau misalnya tidak tahan lapar bisa 3 kali saat sesudah selesai sholat tarawih, ditambah dengan 2 kali makan tambahan atau kudapan. Jadi saat sesaat berbuka itu ada takjil, nah itu bisa diperhitungkan sebagai makanan tambahan atau snack. Kemudian minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, bagaimana pengaturan obat atau insulin bagi Bapak Ibu sahabat diabetesi yang menjalankan puasa Ramadan. Jadi obat-obat dan insulin ini tetap diberikan saat menjalani puasa Ramadan. Bukan berarti selama Ramadan gula darahnya rendah sehingga obat atau insulin ini diberhentikan. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian berkonsultasi dengan dokter kembali untuk menentukan dosis dan juga waktu minum obat atau menyuntikkan insulin saat menjalani puasa Ramadan. Jadi memang ada beberapa obat yang jadwalnya atau dosisnya disesuaikan saat menjalani puasa. Seperti glimapirid, glibenclamid. Nah, itu yang biasanya diminum saat pagi hari, ini diberikan atau diminum saat malam hari, saat kita berbuka puasa. Sedangkan untuk insulin, ini kalau gula darahnya terkontrol, biasanya nanti dokter akan menyarankan menurunkan dosisnya kira-kira seperempat sampai setengah dari dosis sebelumnya untuk menghindari adanya gula darah yang terlalu rendah. Namun jika gula darahnya masih tinggi, nah ini dosis insulin atau dosis obat diabetesnya perlu dikonsultasikan kembali ke dokter apakah perlu dinaikkan atau tidak. Kemudian yang penting ini ya Bapak Ibu sekalian konsultasi kembali ke dokter sebelum menjalani puasa untuk menilai faktor-faktor risiko yang akan terjadi saat menjalani puasa dan juga untuk penyesuaian dosis atau jadwal pemberian obatnya. Nah, kapan kita melakukan cek gula darah saat berpuasa? Nah, sebaiknya ini pemeriksaannya dilakukan secara teratur. Jadi ceknya itu bukan kapan aja kita ingat mau cek, kita cekkan. Jadi ada waktu-waktu di mana kita disarankan memeriksa gula darah. Jadi saat sebelum dan sesudah berbuka puasa, sebelum dan sesudah sahur, tengah hari jam 12, kemudian pertengahan sore yaitu jam 3, atau kapan saja jika didapatkan tanda-tanda gula darahnya yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kemudian hasilnya ini dicatat di buku harian atau bisa dikonsultasikan ke dokter yang merawat. Kemudian untuk ceknya tadi bisa 7 kali sehari tergantung dari adanya resiko yang terjadi, apakah resiko gula darah rendah atau tinggi, dan juga tergantung dari obat-obatan atau insulin yang digunakan. Dan pada kondisi tertentu, misalnya terjadi kadar gula yang terlalu rendah, ini perlu dicek gula darahnya kembali. Atau pada waktu lain, jika tidak merasa sehat, jadi misalnya ada demam, sesak,
kemudian haus yang berlebihan. Nah, ini disarankan untuk cek gula darah kembali. Nah, kapan sahabat atau Bapak Ibu diabetes ini disarankan untuk menghentikan puasanya. Jadi terkadang puasa hari itu perlu dibatalkan atau dihentikan dan bisa digodok atau diganti pada hari lain jika didapatkan kadar gula darah yang terlalu rendah, yaitu kurang dari 70. Atau seringnya kita dapatkan gula darah kurang dari 100 atau sering Bapak Ibu sahabat diabetes ini yang gulanya di bawah 200 tapi tidak tahan keluhan atau gejalanya, sering didapatkan tanda atau gejala lemas, keringat dingin. Nah, ini disarankan untuk bisa menghentikan puasanya. Tapi kalau di sini ya disarankan kurang dari 70 atau kurang dari 100 plus adanya gejala dan tanda gula darah rendah. Atau jika ada gula darah terlalu tinggi. Jadi kadang-kadang tuh lemes itu bukan berarti gula darahnya rendah. Kadang-kadang gula darah terlalu tinggi, lebih dari 300, ini sering didapatkan resiko untuk terjadinya kekurangan cairan atau dehidrasi. Atau bila didapatkan penyakit penyerta yang memburuk, misalnya Bapak Ibu sahabat diabetes dengan gangguan ginjal, gangguan hati, gangguan jantung, di mana kondisinya memberat, misalnya tambah sesak, kalau sakit jantung, tidak bisa buang air kecil, pada gangguan ginjal. Nah, ini disarankan untuk menghentikan puasanya. Nah, bagaimana bagi Bapak Ibu sahabat diabetes ini yang gemar olahraga rutin, yang menjalankan latihan fisik atau olahraga. Nah, selama berpuasa apakah bisa dilanjutkan? Jadi untuk latihan fisik dan olahraga ini bisa tetap dilakukan. Hanya waktunya saja yang perlu disesuaikan. Jadi tidak dilakukan pada sore hari menjelang berbuka. Jadi ini kalau Bapak Ibu yang mungkin Bapak ya yang gemar olahraga, futsal, badminton, voli ini yang biasanya sore hari. Nah, ini disarankan untuk merubahnya jadwal olahraganya sesudah berbuka. Dan sholat tarawih sendiri ini bisa diperhitungkan sebagai latihan fisik atau olahraga. Dan kemudian untuk olahraga ini ya disarankan beberapa jam setelah berbuka. Tapi kalau misalnya ingin gerak badan, senam di tempat, atau olahraga ringan bisa dilakukan pada pagi hari. Kemudian untuk salat tarawih ini seperti yang saya sampaikan termasuk dalam olahraga atau latihan jasmani. Jadi selain kita mendapatkan pahala dari amalan salat tarawih, kita juga bisa mendapatkan kebugaran. Karena salat tarawih ini bisa mengurangi kalori atau penambahan dari asupan kalori energi yang berlebihan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Dr. Naila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter atas penyampaian materinya dokter. Lanjut ke sesi tanya jawab nih dokter.